Ya, silakan. Oke. Ini kita akan masuk ke sesi yang pariwisata ya, Bu ya. Langsung aja ke link yang sudah dikasih. Malam nih, Bu Nur. Oke. Selamat Saya malam, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu UK dan selamat malam waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu. Luar biasa sekali antusiasnya. Ini kita partisipannya sudah ada 30 lebih ya. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta dan narasumber yang sudah hadir di Chamber of Tourism sebagai salah satu acara di Indonesian Scholars International Convention yang ke-20. Acara ini disponsori oleh BNI London Branch, the University of Nottingham, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator. Nama saya Novelita, mahasiswa S2 di University of Surrey, jurusan International Tourism Management. Sebelum kita membuka acara, kami akan menayangkan video yang merupakan salah satu karya dari anggota PPI UK, yaitu Mbak Atifa, kemudian video dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebanggaan Kita Republik Indonesia. Silakan untuk tim Isaac dibantu untuk menayangkan videonya. Kau, aku, apalagi dia, juga hamba. Cahaya tidak akan pernah datang tanpa kegelapan. Akan atau hanya diam menunggu cahaya itu datang. Haruskah aku gapai untuk kembali akan mengubahnya ke masa kini?
beranjak, kami menunggumu. Merindukan tatapan kagummu. Membayangkan ramai tepuk tanganmu dan menantikan kedatanganmu. Kami di sini untukmu. Bersama yang ingin mengisi harimu. Dan yang ingin dekat denganmu. Semangat kami masih tersimpan. Dan kami telah menyiapkan setiap keindahan dan kekayaan. Senyuman dan isi hati kami ingin segera disampaikan. Kadek. Iya. Terima kasih untuk tim aktif yang sudah membantu menayangkan video. Untuk membuka sesi pariwisata ini akan ada sambutan yang sudah kita tunggu dari Ibu Nia Niscaya sebagai Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada Ibu Nia, waktu kami persilakan. Terima kasih Novelita ya, moderator acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Indonesia Time dan selamat siang untuk UK. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung Pak Dubes Desra Percaya yang hadir di acara ini. Bersyukur saya bisa mengundang Pak Dubes cukup dengan WA karena ada hubungan kebatinan dengan beliau. Pak Desra selamat bergabung. Bocor nih. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Yang terhormat Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI, saya bilangnya Mas Alan, ini pengusaha yang top dari Sumatera Barat. Ibu Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, turut berduka cita Ibu atas berpulangnya Mbak Emi ya, dari dulu di Walhi, sangat populer dan dedikasinya sangat tinggi untuk lingkungan di Indonesia, masalah lingkungan, dan seluruh anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris Raya. Pertama-tama ucapkan terima kasih atas inisiasinya untuk menyelenggarakan acara The 20th Indonesian Scholars International Convention yang berlangsung pada tanggal 9 dan 10. Terima kasih untuk PPI di Inggris Raya, karena ini buat kami adalah merupakan implementasi dari Collaborate Action di dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. Inilah yang dipesankan oleh Menteri Parekraf, bahwa berbicara pariwisata itu tidak bisa hanya pemerintah, tetapi memang harus pentahelix, kita harus adaptif, harus inovatif, dan berkolaborasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang kita lakukan. Hadirin yang terhormat, pariwisata, saya kira semua tahu, DNA-nya itu adalah pergerakan, dan dengan terjadi pandemi ini memang sudah tidak bisa bergerak karena sangat bertentangan antara penanganan COVID itu tidak boleh ada pergerakan, namun pariwisata itu DNA-nya ada pergerakan, dan tentunya ini betul-betul sangat terganggu, terpengaruh oleh pandemi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Izinkan saya untuk sharing ya apa yang kami lakukan dari Kementerian Pariwisata, nanti detail Ibu Ayu, Direktur Regional 2 di Kemenparekraf di pemasaran yang akan menceritakan lebih banyak. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa tren pariwisata sekarang itu ada perubahan. Tidak modelnya in group, kemudian tidak bisa
hanya oh indah lalu saya ke sini, alamnya indah, kulturnya menarik, tetapi bagaimana ya protokol kesehatan di sana, bagaimana ya penanganan COVID-nya. Nah, nanti Ibu Ayu bisa menjelaskan bagaimana data Sprinkle itu adalah data yang crawling, data dari news portal, dari sosmed, apa yang dibahas oleh orang terkait Indonesia. Ketika orang melihat tentang pariwisata Indonesia, itu persepsinya di atas 50%. Tetapi ketika penanganan COVID itu langsung di bawah 50%. Ini persepsi masyarakat di luar Indonesia ya terhadap Indonesia. Kemudian ketika dihubungkan antara pariwisata dan ekonomi dan COVID, penanganan COVID, maka persepsi di pasar atas Indonesia itu di bawah 50%. Ini menunjukkan betapa bahwa pariwisata sangat dipengaruhi oleh penanganan COVID di Indonesia. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menitip kepada adik-adik PPI untuk kalau posting, kalau sharing-sharing yang positif-positif, karena ini semua akan di crawling, ada yang memonitor. Jadi tolong dibantu kami untuk membangun citra Indonesia. Nah, terkait ini maka karena tadi kami sampaikan bahwa soal kesehatan itu menjadi pertimbangan orang untuk memilih destinasi wisata dan khususnya dari UK. UK itu sebelum pandemi itu adalah dari sisi jumlah arrival itu adalah tertinggi dari Eropa itu adalah dari UK. Nah, sekarang kami bagaimana untuk meyakinkan pasar, mendapatkan kepercayaan dari pasar, membangun confidence di dalam. Nah, kami menggunakan tagline yang disebut dengan Indonesia Care. Indonesia Care itu value-nya adalah penerapan protokol kesehatan di seluruh touch point dari journey seorang wisatawan. Jadi mulai dia tiba di bandara sampai dia menikmati check-in hotel, menikmati objek wisata ke restoran, itu semuanya sudah tersertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Jadi itu yang harus kita komunikasikan bahwa protokol kesehatan di Indonesia terus dikembangkan terkait dengan sertifikasinya, karena untuk membangun trust dari market. Lalu hal yang kedua yang kami komunikasikan adalah khususnya Bali saat ini, karena Bali yang akan dibuka terdahulu, gitu ya, karena memang Bali itu secara numbers kontribusi terhadap pariwisata Indonesia itu sebelum COVID 40%. Jadi orang ke Indonesia itu lewat Bali 40%, lewat Batam Bintan, lewat Singapura 25%, dan 30% Jakarta, dan the rest itu di pintu-pintu lainnya. Nah, kita harus menyampaikan strategi komunikasi kami adalah bahwa herd immunity telah dibangun. Di Bali itu ditetapkan 3 green zone area, yaitu SAN kita bilangnya, Sanur, Enya Nusa Dua, dan Ubud. Itu untuk menunjukkan bahwa herd immunity, vaksinasi diberikan terdahulu persentase tertinggi untuk para pekerja parekraf dan juga masyarakatnya. Ini adalah cara kami melakukan komunikasi atau strateginya, dan semua kami lakukan di Unmedia, juga ada di beberapa di paid media. Mencoba seluruh channel kita komunikasikan dalam rangka itu. Kemudian juga kami ingin menyampaikan kepada teman-teman PPI untuk tolong sama-sama melihat atau memberikan komen terhadap official website kami ya, www.indonesia.travel, kemudian Pesona ID, yang intinya untuk sebagai referensi, mohon bantuan teman-teman bisa menjadi seperti ambasadornya pariwisata Indonesia. Kalau sudah ada Pak Dubes, nah ditambah lagi nih sama teman-teman PPI, postinglah sesuatu yang positif tentang Indonesia. Nah, itu terkait dengan pariwisata. Bagaimana dengan ekonomi kreatif? Kami melakukan program di bawah kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yaitu beli kreatif lokal. Intinya, produk-produk artisan craft itu kita fasilitasi dalam bentuk upskilling dan juga perluasan pasar, dan kita masukkan ke dalam e-commerce. Dan itu ternyata memberikan hasil yang positif dari sisi numbers pertumbuhannya omset maupun tenaga kerja. Misalnya di Beli Kreatif Danau Toba itu bisa menaikkan 6 kali lipat penjualannya dibanding sebelum pendampingan terhadap 200 pelaku artisan. Kemudian menarik tenaga kerja sampai 821 dan reseller sekitar 3.000. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang dilakukan oleh Kemenparekraf dari sisi pemasaran. Tentunya dari sisi kedeputian lain juga dilakukan, kayak misalnya
untuk pengembangan destinasi, kemudian juga bantuan-bantuan untuk industri. Itu dari saya kira nanti Bu Ayu akan bisa menjelaskan lebih jauh, dan sebelum penutup saya mau memberikan pantun. Ya, hari Minggu bersepeda di jalan raya, pergi ke kota tua mengikuti arah. Kolaborasi Kemenparekraf dan PPI Inggris Raya, pariwisata Indonesia dapat semakin bergairah. Satu lagi nih, Novita ya, berkumpul keluarga merayakan hari raya. Ada parcel datang penuh rahasia. Untuk semua anggota PPI Inggris Raya, ayo sekarang follow akun Pesona Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novel boleh nitip Pak Desra ya. Saya mengucapkan terima kasih Pak Desra telah hadir. Terima kasih, kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk sambutan hangatnya dan juga sudah mengingatkan kita bagaimana pentingnya protokol kesehatan ya Bu ya dalam kegiatan berpariwisata, juga untuk mendapatkan kepercayaan turis, potensial turis di masa depan nantinya. Saya juga mau menyapa Bapak Desra. Selamat datang Bapak. Terima kasih, maaf berisik, saya sedang di Camden Market, ada pembukaan tempat baru, warung Pinus Warung ini di belakang saya. Ini juga bentuk pariwisata yang konkret ya, menjual makanan Indonesia, dan alhamdulillah dengan pindah tempat customer-nya semakin banyak. Ini di Camden Market. Nia, salam kangen untuk adik saya, Nia. Terima kasih Pak Dubes telah mempermudah kerja adiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Nah, sebelum kita memasuki sesi pertama, saya ingin mengingatkan bagi peserta yang nantinya ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan di chat box. Dan pada akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pemasaran pariwisata berkelanjutan di pasca pandemi, bagaimana strategi pemasaran pariwisata yang adaptif, kreatif, dan kolaboratif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yang terhormat Ibu Agustini Rahayu, saya panggil Bu Ayu ya, sebagai Direktur Pemasaran Pariwisata Regional Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika. Dan Ibu Ayu juga telah bekerja di Kementerian Pariwisata selama 20 tahun. Luar biasa Ibu. 14 tahun diantaranya di bidang pemasaran pariwisata luar negeri. Pada Bu Ayu kami persilakan. Terima kasih Mbak Novel. Izin Bu Deputi, Bu Nia Niscaya, Bapak Desra Percaya, Dubes RI di Inggris Raya, Bapak Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI, dan Ibu Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi. Juga nggak lupa untuk seluruh anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris Raya. Salam kenal semuanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang terhormat. Ini saya meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Deputi, Ibu Nia. Rasanya seluruh highlight paparan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Deputi. Nah ini Mbak Novel, mohon maaf, ini nanti hostnya boleh share screen dari tempat sana atau gimana? Boleh Bu, nanti dibantu sama tim untuk siap. Nih ya. Siap, jadi kita mulai aja. Ini tadi sebenarnya highlight pentingnya sudah disampaikan oleh Bu Deputi terkait dengan strategi pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sebenarnya di era pandemi dan nantinya untuk menghadapi pasca pandemi mesti ngapain kita gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin kita bisa to the next slide. Sebelumnya gini, tadi Bu Deputi sempat menyampaikan bahwa minta tolong ke teman-teman PPI apabila posting hal-hal apapun terkait Indonesia, mohon untuk posting hal-hal baik gitu ya, karena kita sangat perlu
apa namanya, berita baik mengenai Indonesia ini dibantu oleh teman-teman PPI sebagai agen komunikasi kita di pasar gitu loh, di UK dalam hal ini ya, di Inggris Raya. Nah, terkait hal itu boleh nggak kalau mungkin teman-teman PPI follow dulu medsos kita gitu. Jadi tadi Bu Deputi sempat menyampaikan gitu. Nah, itu antara lain kalau medsos Kemenparekraf khususnya untuk yang terkait promosi atau pemasaran gitu ya, itu kita bisa ikut kalau teman-teman apa namanya ingin lebih banyak bicara dengan pasar, artinya mancanegara di UK, mohon follow in Indonesia.travel ya. Jadi itu ada QR code di situ, terus ada IG ya, Instagram. Kita punya 2 Instagram sebenarnya teman-teman, itu pesona id underscore pesona id underscore travel, dan ind travel gitu ya. Jadi yang satu bicara lebih kepada audiens di dalam negeri, artinya ke Indonesia, yang satu lagi bicaranya ke mancanegara. Nah, ini penting untuk dibantu oleh teman-teman untuk apa namanya mengamplify ya gitu sebagai apa namanya sebagai UGC, sebagai user yang mengenerated konten gitu, menciptakan konten, karena di era yang sekarang ini semua orang menjadi produsen pesan. Justru itu menjadi satu tantangan kita untuk bersatu padu gitu ya, menyuarakan hal baik mengenai Indonesia, terutamanya di apa namanya kondisi yang sekarang ini sangat penting gitu kalau kita bicara dalam satu nada gitu ya, dalam voice tone yang sama, voice tone positif untuk membantu Indonesia. Tadi Pak Dubes sudah sempat menampilkan bahwa beliau sedang ada di Camden Market, itu ada restoran Indonesia berarti ya Pak Dubes sekarang. Jadi Camden Market itu kan udah tempat ngumpulnya lokal tuh sebenarnya kan, jadi itu segala kreatif apa namanya ekonomi itu juga bisa dilihat di situ. Nah dulu saat Kemenparekraf versi pertama gitu ya, ini sekarang kita Kemenparekraf versi kedua nih, dihadapkan dengan posisi yang agak sulit dengan kondisi belum lama jadi Kemenparekraf versi kedua, tiba-tiba pandemi gitu ya, jadi belum sempat perform gitu di pasar. Tapi dulu waktu Kemenparekraf versi pertama banyak juga kita kolaborasi dengan Inggris. Kenapa? Karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu waktu itu cuma ada 2, adanya di Indonesia sama di Inggris saat itu gitu. Jadi akhirnya kita banyak kolaborasi, bikin kerjasama, dan saat itu kita banyak promosi mengenai ekonomi kreatif di UK. Kenapa? Karena ya di sini masuk di Camden Market, ada di apa namanya di beberapa tempat gitu ya, sampai kita sempat apa namanya ada cooking class dan sebagainya gitu ya, macam-macam yang bisa kita lakukan. Nah ini mohon teman-teman follow, bisa ditembak langsung QR code atau bisa sekarang ngintip-ngintip di IG kita terutama ya, karena lebih banyak bicara sekarang ini, teman-teman pasti semuanya punya Instagram account gitu. Jadi mohon paling enggak di IG-nya diikuti, terus sering-sering juga untuk mencari tahu mengenai informasi mengenai terutamanya pariwisata, bisa search di website kita, di landing page kita, www.indonesia.travel. Itu terima kasih udah ikut ya, mudah-mudahan nih paling enggak yang sekarang nih Mas Faras, Mbak Novel, ini semua teman-teman yang ada di sini udah follow nih. Jadi paling enggak apapun yang diposting mention lah ke sini, ke medsos kita, nanti otomatis akan ke crawling seperti tadi Bu Deputi sampaikan. Jadi itu akan
akan menambah berita baik mengenai Indonesia. Nah, lepas dari ini, sebenarnya sebelumnya boleh di slide 4 itu kita harus mulai dari situ ya, artinya arahan presiden dan wakil presiden mengenai pariwisata, ya mengenai terkait dengan pariwisata ya, khususnya pentingnya sense of crisis di situasi pandemi COVID-19. Tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Deputi bahwa ya kita semua udah nih mau masuk tahun kedua ya pandemi COVID-19 dan jiwanya, artinya soul-nya pariwisata, sektor pariwisata itu adalah pergerakan manusia. Once dia dihentikan oleh COVID, karena kita sejak pandemi ini kan kita yang dihentikan justru pergerakan kita, disuruh jaga jarak, nggak boleh kemana-mana dulu waktu di awal-awal apalagi ya gitu ya, terus sering-sering harus lebih banyak lagi menerapkan prokes gitu. Tapi utamanya adalah nih pergerakan manusianya dihentikan, sehingga jelas kalau sektor pariwisata nanti boleh Pak Alan, Pak Maulana Yusran akan lebih banyak bicara detail mengenai figurnya pariwisata Indonesia dari sisi bisnis nih, realnya seperti apa gitu. Mungkin Pak Alan akan lebih detail menjelaskannya, gitu ya. Tapi ini semua bermula dari arahan Presiden menyikapi ini, gitu ya. Nah, kita nih mengakselerasi pembangunan infrastruktur di 5 priority destinations gitu ya, destinasi prioritas. Terus kita juga menyiapkan COE, calendar of events di setiap destinasinya, khususnya di 5 super priority destination tadi. Kemudian implementasi dari cleanliness, health, safety, and environment sustainability di setiap destinasi wisata untuk keselamatan dan kenyamanan sih sebenarnya, untuk keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Karena sebelum pandemi pun yang namanya hospitality industry itu kan orang pasti akan yang itulah tuntutannya ya, artinya bagaimana kenyamanan dan keamanannya terjamin di setiap destinasi. At least itu sekarang seperti yang tadi Bu Deputi sampaikan, orang lebih peduli lagi dengan poin kesehatan gitu loh. Jadi cleanliness dan health gitu ya, kebersihan dan kesehatan ini menjadi poin penting yang dicari orang juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu kreatif ekonomi itu menjadi kunci dari lapangan kerja ya, dalam konteks ini, karena sektor pariwisata ini yaitu tadi kita sementara ini dilumpuhkan oleh COVID karena pergerakan manusia yang dihentikan gitu, border masih juga belum dibuka untuk wisatawan ya gitu, tapi kalau untuk kunjungan khusus kayak bisnis gitu ada visa bisnis itu lain, tapi untuk leisure, untuk tourism itu masih belum dibuka gitu, karena ya itu untuk menjaga semuanya agar lebih aman lah gitu ya buat semuanya, semua pihak, buat di dalam di Indonesianya juga. Kita juga nggak mau orang datang ke Indonesia nanti pas pulangnya kena COVID terus disalahin Indonesia lagi gitu kan, kita juga nggak mau. Jadi semuanya ini kita sedang lakukan kayak ngeresetting komputer gitu loh. Jadi yang tadinya udah banyak virus nih harus debug gitu ya, untuk kemudian difungsikan lagi dengan lebih baik gitu. Nah, ini kreatif ekonomi ini sekarang jadi winernya gitu dengan kondisi ini, karena kebetulan sekarang kan kementerian kita kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau tahun sebelumnya kan Kementerian Pariwisata ya stand alone gitu. Kalau sekarang kita kembali ke tahun 2012 itu kita pernah punya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tadi saya bilang periode pertama gitu ya, karena kita udah 2 kali ini berarti jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tadinya judulnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian terpisah cerai dengan jadi Bekraf dan Kementerian Pariwisata, sekarang rujuk lagi gitu ya. Jadi ini kita ada 2 sektor yang saling mendukung gitu. Nah, dari kesemuanya itu
di squeeze down gitu menjadi 3 platform untuk MOCE itu di situ Ministry of Tourism and Creative Economy gitu ya. Jadi 3 platform ini menjadi future program didasari oleh 3 strategi lah gitu ya, inovasi, adaptasi dan kolaborasi gitu intinya. Boleh next slide. Nah, di sini ini tadi yang adaptasi, kolaborasi dan jadi adaptasi, kolaborasi dan inovasi ini bisa menjadi kunci keberhasilan kita gitu. Makanya sekarang penting sekali nih seluruh stakeholders untuk bekerja sama gitu ya. Karena kalau terkait dengan kunci keberhasilan ini, itu inovasi itu dalam hal ini itu adalah ya ini, kayak sekarang yang kita lakukan. Kita ada seminar gitu ya, tapi dibatasi layar kaca gitu. Dibatasi layar kaca sehingga menjadi teknologi informasi ini menjadi kunci juga gitu loh. Jadi ini satu-satunya cara kita sekarang untuk menyikapi keterbatasan gerak tadi. Terus kemudian beradaptasi, tentunya tadi saya sudah menyampaikan mengenai CHSE, ya, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Kemudian kolaborasi, ini dengan stakeholders, antara lain dengan PPI, tadi kita minta bantuan untuk dibantu berkomunikasi dengan pasar. Nah, ini karena keterbatasan waktu ya, mungkin kita juga jam langsung aja to the slide sebentar. Nah ini tadi menyikapi pandemi kan kita harus juga punya kemampuan resiliensi ya bahasa Indonesianya. Nah ini bagaimana kita mengkomunikasikan kebersamaan. Sekali lagi kita perlu saling bergandengan untuk mengembalikan kepercayaan pasar, kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia, bahwa Indonesia ini aman karena sudah menerapkan itu tadi CHSE. Orang kalau berwisata ke Indonesia itu kita punya jaminan sertifikasi CHSE. Walaupun ada berbagai hal yang juga akhirnya menjadi kendala yang harus kita hadapi. Artinya ini menjadi tantangan. Tapi kalau kita lakukan ini bersama, semuanya akan lebih mudah. Gitu ya. Terus kemudian di slide berikutnya, ini salah satu bukti juga kalau lihat dari pemanfaatan media sekarang ini, shared media 38% ya, dia paling besar. Ini tadi kenapa kami minta untuk teman-teman ikut memfollow supaya juga bisa mention kami untuk kemudian share berita-berita baik. Di shared media ini juga menjadi kekuatan penting gitu ya. Jadi komunitas seperti PPI ini nih jadi poin penting untuk membantu kita menyebarkan informasi. Ini bagian penting dari promosi dan kemudian pemasaran gitu ya. Tapi publikasi yang sekarang bisa kita yang bisa kita tanggung gitu, artinya nggak harus banyak biaya untuk placement dan sebagainya, tidak seperti paid media, itu adalah ini di shared media. Jadi semua menjadi channel-channel pemasaran. Nah, kemudian to the next slide. Kita cepat aja ya. Ini manfaat pariwisata, nanti ini bisa dibagikan. Lanjut aja. Ini strategi pemasaran pariwisata. Nah, ini juga cuma sebagai highlight ya, apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya mengenai strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Gitu ya. Ini ada bagian internal dan eksternal gitu ya. Jadi ini klasifikasi, clustering mengenai strategi kita. Tapi masih terkait dengan yang tadi, adaptasi, inovasi, kolaborasi. 3 poin itu yang menjadi kunci dan ini bisa diturunkan banyak hal gitu ya. Ini yang sekarang kita lakukan. Next slide. Next aja ini next. Next lagi. Nah, ini yang tadi Bu Deputi sampaikan ini yang sebelumnya, Sebelumnya itu tadi data sprinkler yang membuktikan bahwa crowdsourcing itu menjadi
penting gitu, image-nya Indonesia di dunia itu, terutamanya di Inggris kita bicaranya di sini, ini menjadi poin penting untuk brand nation branding kita, bagaimana kita dikenal oleh masyarakat di Inggris. Nah ini ujung-ujungnya adalah orang kepengen datang atau enggak ke Indonesia itu dari image-nya gitu, image-nya Indonesia seperti apa di luar sana. Lanjut aja. Ini performansi, ini kayak kita mau sampaikan ke teman-teman pamer aja sini apa yang sudah dikerjakan oleh pemasaran pariwisata di unit kerjanya, di satuan kerjanya Bu Deputi Pemasaran. Kami semua melakukan ini ada ini dan slide berikutnya. Ini apa yang sudah kami lakukan supaya teman-teman juga terinfo dan menyatukan langkah gitu ya. Terus kemudian lanjut. Ini juga gambarannya aja, detailnya. Ini lebih detail lagi. Nah, mungkin ini salah satu gambaran ada berbagai konten yang kita buat itu ada di Indonesia aja untuk memotivasi orang Indonesia untuk berwisata ke Indonesia aja, nggak usah ke Inggris dulu lah gitu. Kalau ke Inggris nanti buat teman-teman PBI, sekolah apa gitu ya. Nah, kita lakukan ini, ada campaign ini. Nah, setelah di Indonesia aja ini video sebenarnya, tapi waktunya sempit, jadi nanti boleh kita share aja ya ke teman-teman PPI. Terus kemudian konten PHSE juga ini menggambarkan yang tadi. Lanjut. Videonya bagus-bagus sebenarnya, cuma kita waktunya kurang. Nah, yang kemudian yang ketiga itu beli kreatif lokal, itu juga salah satu program unggulan lah ya. Ini yang tadi bahwa pemenangnya sekarang ini adalah ekonomi kreatif gitu, yang bisa membantu ekonomi lokal dulu gitu ya untuk bangkit gitu di Indonesia. Lanjut. Ya, ini selebihnya ini ini juga ini Vito, mungkin teman-teman PPI sudah terinfo juga ya bahwa kita punya representative officer di London gitu. Dia yang menjadi eyes and ear kita karena kita nggak bisa selalu ada di sana, dan Vito ini kolaborasi intensif dengan KBRI selalu. Jadi gandengannya erat banget ini, dan teman-teman PPI juga bisa nih nanti reach out juga ke Vito gitu ya. Ini orang UK, orang Inggris, tinggal di sana, lahir di sana, memang warga negara sana gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngebantuin dia sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita nih nanti PPI ini menjadi extended eyes and ears untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia gitu. Agen-agen komunikasi, agen-agen promosi kita di Inggris. Lanjut. Ini contoh-contoh juga performansi kami di sektor di unit kerja pemasaran dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Lanjut. Ya, ini beberapa event-event internasional. Lanjut, ATM Dubai ini salah satu yang besar. Lanjut, kalau di Inggris kita ada WTM London ya, World Travel Market. Itu kita sudah 37 tahun ikut WTM, tapi tahun kemarin dia nggak ada offline-nya karena Excel ini biasanya di Excel London gitu ya. Nah, tapi karena pandemi dia nggak bikin juga tahun lalu, sehingga semuanya fully online. Hanya di tahun ini WTM pede sih mau bikin offline-nya gitu ya, jadi akan dibikin hybrid. Ada live event-nya di London, itu di Excel gitu ya, di Excel London. Terus kemudian dia punya juga seminggu kemudian ada online event-nya gitu. Jadi supaya yang nggak bisa datang saat offline itu bisa tetap ikut di online event-nya.
Nah ini WTM London ya, bukan yang ini. Jadi kalau yang WTM London itu tadi untuk pariwisata, itu bursa pariwisata terbesar kedua di dunia, yang adanya kebetulan dilakukannya di London. Gitu. Nah yang pertama yang terbesar itu ada ITB Berlin, itu ya di Berlin itu setiap bulan Maret. Lanjut aja. Udah kayaknya waktu saya sudah lewat gitu ya. Lanjut, ini selebihnya apa namanya, ada detail, mungkin nanti kalau mau ada hal-hal yang ditanyakan, saya masih di sini sampai akhir acara. Jadi silakan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Novel. Silakan Mbak. Makasih. Terima kasih Bu Ayu. Nah, terima kasih untuk paparannya mengenai strategi pemasaran pariwisata. Salah satunya mengkomunikasikan ya Bu ya, bagaimana pariwisata Indonesia di pasca pandemi nanti melalui sosial media sebagai salah satu proses decision making bagi pengunjung untuk datang ke Indonesia. Terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya kita akan menyimak materi dari pembicara kedua mengenai berbagai pemangku kepentingan dalam merealisasikan pembangunan pariwisata berkelanjutan pasca pandemi. Yang terhormat Bapak Maulana Yusron, sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Bapak Maulana juga merupakan founder dan CEO dari PT Tirapah Bisra Management, yang merupakan pemilik dari Hotel Hang Tuah dan ALF Laundry. Kepada Bapak Maulana, waktu kami persilakan. Terima kasih Mbak Novel. Rekan semua dari PPI UK, yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati Bu Nia Niscaya, Deputi Pemasaran Kemenparekraf, Bu Nia, kemudian ada Bu Ayu, sekarang Bu Ayu dari Direktur Pemasaran lagi ya Bu ya, putar-putar terus. Kemudian ada Pak Dubes, mungkin masih hadir, dan satu lagi dari Direktur Eksekutif Walhi. Selamat malam, dan seluruh rekan-rekan peserta dari webinar ini. Saya akan coba menjabarkan tadi yang sebenarnya sudah disampaikan sedikit banyaknya oleh Bu Nia dan juga Bu Ayu ya. Jadi dari perspektif dari sektor usahanya, khususnya di hotel dan restoran. Jadi kalau kita lihat apa namanya, saat ini ya, kalau kita bicara Wisman, kan Wisman itu sejak 2020 itu sudah turun ya, mulai dari Januari terus ke April dan sampai saat ini. Karena memang kan kondisinya COVID. Sementara kalau kita lihat performance dari Wisman itu sebenarnya dari year on year-nya sebenarnya terus meningkat. Nanti koreksi saya kalau salah Bu Nia, itu terakhir itu kalau nggak salah sekitar hampir 16 juta ya. Nah, itu performance-nya di Indonesia. Jadi itu bisa ditandakan bahwa Indonesia masih memiliki potensi daripada untuk pariwisata. Itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan dari sektor usaha, khususnya di akomodasi dan restoran. Kemudian kalau dari sisi domestik, pergerakan bisnisnya pun sebenarnya terus meningkat ya, kalau kita lihat dari year on year-nya ya. Terakhir di 2018 tertinggi, tahun 2019-nya agak turun, kita ada permasalahan di internal di domestic flight-nya yang mungkin pada saat itu terjadi kenaikan harga yang cukup drastis sehingga menghambat pergerakan. Nah, kemudian selanjutnya turun itu karena adanya COVID. Itu potensi yang paling menarik ya. Jadi kalau dilihat dari apa yang saya paparkan tadi, okupansi pun di 2020 itu karena COVID itu judulnya adalah pandemi, dan itu juga harus diiringi dengan pembatasan mobilitas orang, dan pariwisata itu justru mengandalkan dari mobilitas pergerakan, otomatis okupansi dari sektor akomodasi itu tertekan. Jadi mereka responsi di 2020 itu mereka bisa cuman hanya di 34,30%. Itu berarti mereka minusnya sekitar hampir 15% ya. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya, kita di sebelum pandemi sebenarnya untuk okupansi itu di rata-rata 2018-2019 itu cukup baik. Ini juga diiringi dengan pertumbuhan daripada sektor akomodasi itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita perhatikan 2020 itu semenjak Juni itu sudah mulai ada pertumbuhan, walaupun kita masih dalam situasi pandemi dan juga masih ada pembatasan mobilitas. Nah, kemudian di 2021
2021 Januari, Februari, Maret itu memang kuartal pertama turun kembali karena memang itu musimnya low season. Namun bagaimanapun juga di Januari sampai Maret itu karena kita sudah masih dalam masa pandemi itu okupansi itu menjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2020 di mana Januari Februari itu masih belum ada pembatasan terkait adanya pandemi di Indonesia. Nah ini juga kalau dilihat rata-rata setiap satu tahun di 2020 tadi Bu Nia sudah bilang bahwa Bali itu kalau kita bicara Wisman itu kontribusinya memang cukup besar ya hotel. Nah kontribusi okupansi itu sekitar 70%. Tadi Bu Nia menyampaikan bahwa Bali kontribusi Wismannya itu bisa 40% sendiri. Itu saya terjemahkan akhirnya karena kita menutup border tentu okupansi jadi tertekan, jadi paling dalam dia mereka tertekan di 20%. Itu juga sama dengan Kepulauan Riau ya, itu dijelaskan bahwa juga kontribusinya cukup besar di Indonesia sekitar 20%. Nah kemudian kalau okupansi kalau kita bandingin Januari tadi masih lebih rendah, ini mungkin saya skip aja tadi saya jelaskan. April dan Maret, Mei itu udah mulai terjadi peningkatan ya. Kita dibandingin tahun lalu karena Mei itu memang masih dalam posisi kita PSBB di Indonesia. Nah kemudian kalau jumlah akomodasi itu jumlah kamar sekitar 776.000 dengan jumlah usaha 29.000 ini terbagi dari star hotel dan non bintang ya, hotel non bintang. Kemudian kalau kita perhatikan jumlah kamar, ini juga yang tertinggi kalau di hotel bintang itu adalah Bali dan non bintangnya. Kita melihat jumlah kamar itu Bali itu sekitar 120.000, sekarang itu sekitar 140.000 kamar. Dan yang kedua terbesar itu adalah DKI Jakarta. Nah ini juga diiringi dengan jumlah hotelnya juga yang merajai itu adalah DKI Jakarta dan Bali. Jadi dengan itu makanya kita bisa jabarkan sendiri dampak dari pandemi itu sendiri karena saat ini karena ada pembatasan mobilitas tentu di setiap daerah itu di Indonesia pasti akan ada dampaknya terhadap sektor hotel dan restoran. Kenapa begitu? Khususnya di setiap ibu kota provinsi. Jadi kita punya 34 provinsi ya ibu kotanya itu di setiap kota ibu kotanya itu pasti pendapatan asli daerah atau pendapatan daerahnya itu yang 5 besar itu pasti ada di hotel dan restoran. Itu udah umum. Otomatis dampak pandemi ini bukan dirasakan oleh sektor pariwisata juga, tapi juga termasuk dari pemerintah daerah. Juga termasuk dari sektor-sektor turunannya. Karena kita di Indonesia itu kita masih mengandalkan UMKM itu yang paling besar. Rata-ratanya sekitar 98%, 96%. Nah ini juga terjadi di daerah. Nah, otomatis dengan pembatasan mobilitas dan adanya pandemi dan turunnya aktivitas di pergerakan kalau kita lihat dari sisi sektor usaha hotel dan restoran tentu rangkaian turunannya pasti ada. Misalnya ada orang bergerak itu biasa membutuhkan transportasi, entah souvenir, entah dari sisi kegiatan, entah organizer atau profesional organizer. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan hotel termasuk dari makan minuman, dan kebutuhan amenitas lainnya. Nah, penurunan okupansi hotel ini juga berdampak kepada akhirnya di sektor usaha ini hotel dan restoran ini melakukan efisiensi karena kita masih di levelnya harus bertahan dengan kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa okupansi itu cuma bergerak di bawah di 34%. 34% ini jauh di bawah rata-rata sementara average room rate-nya pun turun sekitar 30-40%. Nah ini yang menjadikan menjadi dampak mereka melakukan efisiensi besar-besaran agar mereka bisa bertahan. Dan juga dituntut dengan adanya virtual meeting sekarang kan. Jadi sejak 2020 itu karena kita semua bekerja dari rumah, otomatis work from home itu menjadi diterjemahkan menjadi meeting-meetingnya dengan virtual. Nah ini juga menjadi sesuatu yang tantangan terbesar nanti bagi hotel karena memang sudah 15 tahun belakangan ini tumbuhnya hotel itu dengan seluruh kegiatan-kegiatan MICE. Jadi mereka hotel itu rata-rata umumnya kita mengenal ada
ballroom, convention, dan seterusnya. Sementara kalau kita tahu semenjak 20-30 tahun yang lalu, hotel itu memang masih fokus ke dalam kegiatan-kegiatan untuk leisure. Jadi itulah perbedaannya dengan sekarang yang di situasi pandemik ini justru berbalik sebenarnya menjadi yang lebih banyak dibutuhkan hotel untuk kegiatan leisure, bukan untuk kegiatan MICE, sehingga ini yang menjadi tantangan agak besar nantinya. Kemudian berikutnya di sini kelihatan bahwa kalau misalnya kita bisa lihat ya, akomodasi kalau kita lihat nih pertumbuhannya masih minus, itu pasti kita ada korelasi dengan transportasi. Nah ini sangat penting ya kita kalau kita menerjemahkan pariwisata itu kalau transportasinya masih di bawah pasti otomatis sektor akomodasinya itu khususnya ya akomodasi itu pasti akan tertekan. Jadi nggak mungkin dia naik karena transportasi itu menjadi penting baik itu udara karena kita negara kepulauan termasuk juga jalur daratnya. Nah kemudian tantangannya apa? Jadi memang selama pandemi ini tantangannya adalah bahwa kita nih karena masih ada sesuatu pandemi dan kita belum tahu kapan COVID akan berakhir, tentu masalah mobilitas, pembatasan mobilitas melalui PSBB atau namanya PPKM, sekarang dikenal juga tadinya mikro, sekarang jadi darurat, ini akan menjadi tantangan tersendiri karena demand-nya bisa tiba-tiba hilang. Sehingga juga hotel itu sulit untuk memprediksi kapan akan terjadi pertumbuhan okupansi. Jadi apapun programnya akan rumit untuk mereka buat satu projection ke depan atau outlook-nya seperti apa sih ke depannya seperti itu. Nah, kemudian demand yang rendah itu juga mendampak turunnya okupansi sehingga dan average room rate-nya juga turun. Nah, ini perlu diketahui kenapa saya bilang 30-40%. Tadi demand kita itu sebenarnya di year on year itu kalau kita lihat segmented-nya itu sebenarnya kontribusi dari kegiatan MICE itu lebih besar, khususnya MICE yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau kontribusi dari MICE itu dari sisi okupansi saja itu bisa sekitar 30-40%. Nah kemudian tantangan berikutnya gap-nya nih. Gap antara pendapatan dan beban usaha juga akan semakin besar, khususnya yang usaha-usaha yang sekarang memiliki kewajiban terhadap perbankan. Karena memang sulit bagi mereka dengan okupansi rendah, average room rate rendah, terus mereka harus achieve untuk menutupi 1 bulan dari revenue-nya. Sehingga potensi mereka melakukan efisiensi terkait dengan SDM. Jadi kita lihat sekarang hotel itu banyak menggunakan multitasking terhadap karyawannya. Jadi kalau sekarang ini PSBB darurat ini, PPKM darurat ini mengatakan harus 50%, sebenarnya hotel itu sudah melakukan efisiensi pekerjanya itu udah yang tadi 0,7 jadi 0,3, jadi udah lebih dari 50% sebenarnya udah efisien karyawannya, jadi udah terpenuhi yang disyaratkan itu. Kemudian tantangan masalah kegiatan virtual atau hybrid, kemudian traveling juga akan jadi mahal. Ini yang berdampak terhadap pergerakan domestik yang saat ini kita lagi fokus ya. Kemudian yang kita khawatirkan sekarang adalah menurunnya daya beli dengan banyaknya menurunnya aktivitas ekonomi di masyarakat karena masih ada pembatasan terkait masih adanya COVID. Kemudian juga kekhawatiran sudah pasti. Kemudian kalau restoran ini juga tumbuh bukan hanya karena adanya kebutuhan makan minum, tapi juga sudah lebih kepada adanya kegiatan di sekitar restoran itu. Tentu restorannya juga pasti akan berdampak, tapi masih lebih baik daripada hotel karena masih bisa hidup di setiap destinasi. Ini hampir sama, juga masalah gap juga jadi masalah di restoran. Strategi pasar kami di organisasi kerjasama ini kami lakukan terus untuk mengembangkan pasar, salah satunya dengan airlines juga, terus kemudian juga dengan pernah kita dengan Ahora ya dari Peru untuk khusus restoran ya, bagaimana bisa sharing berpromosi dengan melalui makanan atau melalui restoran. Nah, kemudian juga ini dengan Inaka kami meyakinkan supaya orang mau bergerak mulai pesawat ini di awal pandemi. Kemudian ini adalah beberapa program sebagai strategi ya. Ada staycation, work from hotel, study from hotel, paket isolasi mandiri yang sekarang juga lagi dikembangkan. Kemudian yang dengan pemerintah bersama dengan Kemenpar itu juga akan akomodasi nakes, juga akomodasi OTG bersama pemerintah dan repatriasi. Jadi kalau yang paket yang sebelah kiri ini sebenarnya ini agak rumit mengembangkannya kalau sudah dibatasi seperti PPKM darurat seperti ini. Jadi
strategi pemasaran inovatif dari pembuatan paket daripada hotel memang agak sulit ya. Kami lebih banyak sekarang mengembangkan pemasaran itu ke era digital. Nah, jadi memang tubuhnya market itu sekarang lebih banyak, mungkin hampir 70-80% itu melalui OTA sekarang penjualan. Ini sekadar informasi buat Bu Nia, Bu Ayu ya. Itu yang didapat sekarang untuk penjualan itu lebih besar di sana sekarang. Nah, kemudian kalau yang di DKI Jakarta beberapa daerah, khususnya DKI Jakarta, mereka masih bisa bermain dengan 3 poin ini. Nah, kami berharap mungkin Bali, kalau Bu Nia setuju, nanti bagaimana Bali juga bisa masuk ke dalam program akomodasi repatriasi ini. Kalau ke depannya bisa dibuka, mereka boleh menerima Wisman atau Wisman WNI atau WNA yang baru datang dari luar negeri, sehingga kita bisa buatkan satu paket untuk orang repatriasi, bisa ada pilihan mau di Bali atau di Jakarta seperti itu. Nah, kemudian transformasi digital tentu kita sekarang sudah beralih ke standar kesehatan itu yang utama. Kemudian akhirnya dari standar kesehatan itu kita beralih ke digital. Kemudian dari digital tentu akan ada efisiensi, dan dampak dari efisiensi inilah yang menjadi dampak terhadap lapangan pekerjaan. Ini yang menjadi PR nanti ke depan bagi sektor baik itu hotel maupun restoran. Kemudian ini CSE dan menjadi hal penting ya bagi kami, karena ini adalah bagian legitimasi di situasi pandemi ini. Jadi ini satu yang bagus dan apresiasi dari pemerintah melalui Kemenpar. Kemudian tahun 2021 ini juga saya dengar akan dikembangkan, ini juga sebagai upaya untuk membangkitkan sektor. Ini adalah perubahan digitalisasi yang sudah berjalan dan akan terus berkembang. Terakhir adalah vaksin. Nah, vaksin ini alhamdulillah sekarang pemerintah sudah menggalakkan supaya akan lebih baik lagi, sehingga kasus yang sekarang menjadi seperti tsunami COVID ini bisa cepat berlalu ya, sehingga sektor pariwisata itu terus bisa berupaya untuk tetap bertahan dan kembali berecovery. Mungkin itu yang sementara yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Terima kasih Pak Maulana. Terima kasih untuk paparannya mengenai bagaimana mobilitas itu sangat terhambat ya Pak ya akibat pandemi, dan juga penurunan okupansi hotel dan restoran, juga tantangannya juga dari konsumen yang menurunnya daya beli mereka. Terima kasih Bapak untuk sharingnya. Baiklah, untuk selanjutnya sesi ketiga kita mengenai strategi pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan partisipatif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati, saya panggil Bu Yaya, Ibu ya, sebagai Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Ibu Yaya ini juga pernah menjadi representatif dari Indonesia untuk Greenpeace di Asia Tenggara. Pada Ibu Yaya, kami persilakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada Mbak Novel dan teman-teman PPI Inggris Raya. Yang saya hormati Ibu Nia dan Ibu Ayu dari Kemenparekraf, Bapak Maulana Yusran dari PHRI, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin memaparkan persoalan atau isu pariwisata ini dari aspek yang lebih struktural ya. Dan kalau kita lihat tadi presentasi dari Ibu Ayu itu sangat jelas ya, memperlihatkan bahwa pariwisata di Indonesia ini sangat mengandalkan alam dan budaya. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak kita semua berefleksi apa yang at stake gitu ya dari kondisi ketika kita meletakkan pariwisata itu di dalam konteks Indonesia saat ini. Ya, kita semua tahu bahwa kita sekarang sedang berada dalam kondisi pandemi, dan tentunya kondisi pandemi ini bukan sesuatu yang given gitu, tetapi merupakan dampak dari suatu proses yang kalau kita tilik lebih jauh ya, akar masalahnya itu juga adalah perusakan lingkungan yang kemudian mengakibatkan penyakit zoonotik yang berasal dari mikroorganisme seperti virus ini
berpindah dari wildlife ke manusia. Dan itu sering kita dengar ya, bahwa kita tidak bisa kembali ke normal sebenarnya, ke kondisi normal. Ketika yang kita bicarakan itu kondisi normal sebelum pandemi, yang kemudian mengakibatkan pandemi itu sendiri. Dan nanti akan ada dalam paparan saya bahwa pandemi yang ada saat ini, COVID ini bukan pandemi satu-satunya yang kemungkinan akan kita hadapi, sehingga kita tidak bisa hanya beradaptasi, tetapi sesungguhnya kita perlu secara bertahap tentu saja, diawali dari kesadaran, kita harus mengubah sebenarnya model pembangunan yang ada saat ini. Nah, ketika kita bicara normal sebelum pandemi, apa yang sebenarnya normal di Indonesia? Nah, yang normal di Indonesia saat ini kita lihat situasi krisis iklim ya sudah terjadi dan bencana ekologis. Jadi ini merupakan bukan lagi di depan mata, tetapi sudah terjadi. Dan kita tahu misalnya siklon tropis, lalu juga banjir bandang, cuaca ekstrim, ini merupakan suatu kondisi eksternal yang tidak kalah seriusnya gitu dengan pandemi. Dan kemudian ketika kita bicara pariwisata, tentu saja kondisi-kondisi ini akan sangat berpengaruh kepada pariwisata itu sendiri. Dan ini bisa kita lihat ya, tren kejadian bencana yang kemudian juga mengakibatkan berbagai kerusakan. Jadi dari tahun ke tahun tren kejadian bencana ekologis itu terus meningkat. Di sini kita lihat ya trennya terus meningkat. Lalu juga bisa kita lihat bagaimana fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas umum, infrastruktur itu juga ikut rusak. Jadi ada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, peribadatan dan lain-lain. Belum lagi korban ya, masyarakat yang mengungsi dan lain-lain. Jadi sebenarnya selama ini secara tidak langsung itu kita melakukan pembangunan yang cuma percuma gitu, wasted development. Karena sesungguhnya yang namanya bencana ini sebenarnya bisa kita cegah ya, bisa kita perkirakan kejadiannya, kecuali memang bencana-bencana yang akibat bencana alam ya, seperti gunung meletus atau gempa bumi, itu memang tidak bisa kita prediksi. Tetapi ada bencana-bencana yang dipicu oleh kerusakan lingkungan, itu sebenarnya sangat mungkin kita prediksi. Dan ketika kita bicara soal resiliensi, keberlanjutan suatu kegiatan ekonomi, tentu saja ini harus menjadi concern yang perlu sama-sama kita perhatikan. Nah, kejadian krisis iklim dan pemanasan global ini tentu saja tadi ya ada penyebabnya, dan Indonesia walaupun saat ini menjadi korban dari krisis iklim global, sesungguhnya juga Indonesia ikut berkontribusi. Jadi beberapa kontradiksi yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita korban, lalu juga sekaligus kontributor di dalam proses terjadinya pemanasan global yang memicu perubahan iklim tersebut. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana tren kenaikan emisi karbon dioksida yang memicu pemanasan global itu terus mengalami peningkatan di Indonesia. Jadi model ekonomi kita yang masih berbasis kepada bahan bakar fosil itu juga seharusnya dalam kondisi saat ini, disrupsi pandemi dan disrupsi pemanasan global itu juga perlu ada perubahan yang secara mendasar. Lalu apalagi yang normal di Indonesia? Yang normal di Indonesia saat ini adalah cara pandang ekonomi trickle down ya, yang masih banyak dipercayai oleh para pengambil kebijakan. Jadi trickle down ekonomi ini membasiskan pembangunan ekonomi itu kepada bisnis-bisnis skala besar ya, yang diharapkan kemudian ini menjadi prime mover dan menetes gitu ya manfaatnya kepada masyarakat banyak.
Namun sayangnya proses-proses pemberian fasilitas kepada bisnis-bisnis skala besar ini seringkali kemudian juga memiliki efek negatif gitu, ekses, di mana di situ terjadi konflik dan perampasan ruang hidup masyarakat lokal. Jadi bisa kita lihat di sini dari seluruh wilayah di Indonesia sesungguhnya sudah hampir dipenuhi ya oleh berbagai konsesi industri-industri ekstraktif seperti kehutanan, skala besar, perkebunan, lalu juga pertambangan, dan lain-lainnya. Dan ini tentu saja kemudian ketika kita bicara juga kearifan lokal, budaya, keberlanjutan alam yang menjadi objek dari usaha ekonomi pariwisata, ini tentu saja tidak bisa dianggap hal yang sepele seperti itu. Nah, model trickle down ekonomi ini salah satunya ya, saya ambil contoh. Jadi ini nggak jauh-jauh dari Jakarta, di Pulau Pari, ya di Kepulauan Seribu. Di situ sebenarnya masyarakat setempat, masyarakat lokal itu sudah mengembangkan usaha pariwisata berbasis komunitas. Mereka punya homestay di sana. Mereka ini adalah masyarakat yang sudah tinggal di sana beberapa generasi, dan ketika mengalami penurunan hasil tangkap nelayan karena laut yang semakin tercemar dan lain-lain, mereka kemudian melihat pariwisata sebagai satu alternatif. Dan di Pulau Pari ini masyarakat bergotong royong ya, mereka melakukan pembersihan pulau, lalu melakukan rehabilitasi kawasan mangrove, dan memang kemudian ini Pulau Pari menjadi salah satu tujuan pariwisata yang cukup populer di Jakarta. Tetapi kemudian ini muncul konflik karena kemudian ada upaya dari pebisnis besar untuk mengambil alih Pulau Pari ini untuk dibangun suatu kawasan wisata yang eksklusif. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Pulau Pari, tetapi juga di banyak wilayah di Indonesia yang paling tidak kami dampingi, Walhi, itu kami juga mendapati beberapa inisiatif masyarakat untuk mengembangkan ekonomi sampingan ya, bukan ekonomi utama gitu, di luar misalnya bertani, nelayan, itu kemudian juga mengalami tantangan-tantangan semacam ini. Nah, ini yang saya pikir perlu juga ya menjadi perhatian dari kementerian, karena seharusnya pariwisata itu bukan hanya berfokus kepada pebisnis-pebisnis skala besar, tapi juga perlu melihat dan memfasilitasi pariwisata-pariwisata yang diinisiasi oleh masyarakat, di mana mereka berswadaya ya, bergotong royong untuk mengembangkan sumber ekonominya tersebut. Nah, ini juga yang kita hadapi ya, bagaimana ekses dari proyek industri pariwisata yang skala besar itu kemudian juga mengakibatkan penghilangan ruang kehidupan masyarakat. Jadi di balik wisata kita yang indah juga tersimpan potret-potret semacam ini yang penting kita acknowledge gitu ya, keberadaannya. Karena kemudian ketika kita meng-acknowledge ini sebagai suatu masalah, maka kemudian tentu saja kita penting berusaha menemukan jalan keluarnya yang tidak tidak merugikan salah satu pihak. Nah, ini tadi kalau bicara ya soal kawasan pariwisata prioritas. Ini prioritas bagi siapa gitu ya, karena masalah partisipasi ini adalah satu masalah yang sangat kronis di Indonesia. Pembangunan itu seringkali dilakukan top down, masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasi, tidak ditanya apa yang mereka inginkan, dan seolah-olah mereka harus mau tidak mau menerima keberadaan satu proyek pembangunan ekonomi yang mungkin belum tentu sesuai dengan keinginan mereka, ataupun belum tentu mereka memiliki skill di sana. Jadi
industri pariwisata ini kan sebenarnya industri jasa, dan ini merupakan satu model ekonomi yang sangat berbeda dengan model ekonomi kebanyakan masyarakat lokal yang dia itu banyak menggantungkan pada alam seperti pertanian, nelayan kecil tradisional, sehingga memang perlu waktu gitu ya untuk mengajak gitu, mengikut sertakan mereka secara sungguh-sungguh di dalam model ekonomi semacam ini, dan juga mengakui sebenarnya hak mereka atas wilayah-wilayah yang menjadi target destinasi pariwisata tersebut. Nah, ini kita tahu ya tangga partisipasi Einstein, dan kami pernah melakukan satu kajian di tahun 2010, dan memang di Indonesia tangga partisipasi ini, kalau kita melihat dari indikator partisipasi ini, kebanyakan itu kita masih di level tokenism ya, jadi masih hanya simbol-simbol gitu, tanpa benar-benar aspirasi ataupun keinginan masyarakat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bahkan menjadi basis dari suatu proses perencanaan. Nah, ini yang saya pikir perlu diperbaiki, karena kemudian konflik itu akan terus terjadi, dan ini tidak akan ketika kita bicara suatu kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, tentu konflik-konflik ini akan memperburuk gitu ya, tidak akan berkontribusi secara positif secara keseluruhan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini PR-PR yang penting untuk diselesaikan, karena memang ini akibat dari model ekonomi yang sudah berlangsung selama berdekade-dekade ya, sejak zaman Orde Baru hingga saat ini, sehingga itu tadi krisis memerlukan cara berpikir baru, tidak bisa lagi kita kembali kepada cara-cara berpikir yang menciptakan krisis itu sendiri. Nah, yang lain, apa yang normal di Indonesia? Kontradiksi lain ya, itu jadi di Indonesia ini ada kontradiksi yang sangat nyata gitu. Kita ingin alam itu tetap bagus, bisa dijadikan objek wisata dan lain-lain, tetapi penghancuran alam itu berjalan terus. Nah, ini salah satu contoh ya di kawasan Ramang-Ramang. Ini kawasan ekosistem esensial, sangat penting fungsinya bagi livelihoods masyarakat, tapi juga dia memiliki keunikan, kekhasan yang tidak ditemui di tempat lainnya. Nah, masyarakat di sana itu kemudian mengembangkan pariwisata lokal berbasis masyarakat. Ini juga kami dampingi, yang sebenarnya awalnya itu adalah satu upaya tanding yang dilakukan oleh masyarakat ketika kawasan ini ingin diambil alih oleh perusahaan pertambangan kapur yang ingin membangun pabrik semen di sana. Nah, masyarakat di sana kemudian mengembangkan alternatif ekonomi yang ternyata kemudian dari pariwisata ini justru bisa melebihi penghasilan yang ditawarkan oleh perusahaan pertambangan tersebut kepada masyarakat. Dan dari suatu respon untuk katakanlah membuat perusahaan itu pergi, kemudian memang kegiatan pariwisata ini menjadi satu kegiatan yang diseriusi oleh komunitas di masyarakat, selain kemudian mereka juga adalah kelompok-kelompok petani ya di sana. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh yang perlu dilindungi oleh pemerintah, bagaimana masyarakat yang ingin menjaga alamnya itu tetap bagus dan bisa menghasilkan ekonomi, ini penting untuk terus didukung. Nah, ketika kita bicara pandemi, tadi di awal sudah saya sampaikan, jadi dia sebenarnya pandemi itu berawal dari kerusakan lingkungan dan perusakan habitat-habitat hewan liar seperti kelelawar ya, yang juga banyak tinggal dan hidup di kawasan gunung-gunung kapur seperti kawasan Kars tadi. Sehingga ini yang kemudian ketika terjadi perusakan itu bukan hanya akan membuat kerugian terhadap masyarakat yang kehilangan sumber-sumber airnya,
tetapi juga akan mengakibatkan pandemi. Ini studi yang baru-baru ini dirilis ya di National Geographic, menunjukkan bagaimana risiko gitu, kemungkinan transmisi zoonotik tadi di beberapa kawasan di seluruh dunia. Dan kita bisa lihat Indonesia ini merupakan kawasan yang cukup berisiko. Jadi pandemi COVID-19 ini bisa jadi bukan pandemi satu-satunya jika kita tidak segera melakukan perubahan-perubahan secara mendasar dan struktural di dalam kita melakukan pembangunan ekonomi. Dan kalau kita lihat juga di awal presentasi saya mengujikan pertanyaan ya, sebenarnya pembangunan ekonomi ini bagi siapa? Karena kemudian ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi ternyata sebenarnya tidak serta-merta menunjukkan kesejahteraan. Inequality itu masih menjadi tantangan besar di negara kita. Bagaimana misalnya di Indonesia itu satu orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 49% kekayaan seluruh orang Indonesia, dan 4 orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 100 juta orang termiskin. Dan bagaimana penguasaan ruang wilayah itu juga lebih banyak dikuasai oleh korporasi-korporasi skala besar. Nah, bagaimana kita membalik krisis sehingga kita bisa mewujudkan suatu kondisi yang resilience gitu ya, yang tahan terhadap krisis. Nah, ini tidak bisa hanya diselesaikan secara teknis, tetapi perlu memang harus ada proses penyelesaian yang bersifat struktural dan paradigmatik gitu. Gimana kira-kira memulainya? Ya, yang pertama itu kita tidak bisa ya hanya menggunakan tingkat pertumbuhan ekonomi itu sebagai tujuan pembangunan. Tetapi jadi ini tujuan growth, economic growth itu udah seolah-olah sebagai tujuan akhir gitu. Pak Presiden selalu setiap tahun itu yang ingin dikejar selalu, pertumbuhan ekonomi di atas 5% gitu. Tapi sebenarnya apa artinya pertumbuhan ekonomi 5% itu? Apakah itu kemudian memang benar-benar berelasi secara positif terhadap kualitas well-being, kesejahteraan, dan kehidupan masyarakat yang bermartabat? Apa gunanya 5% tetapi kita kemudian selalu ditimpa bencana, jutaan masyarakat menjadi pengungsi, dan ekonomi rakyat itu kemudian mengalami gangguan. Nah, yang kedua, perlu benar-benar melakukan demokratisasi terhadap tadi ketimpangan struktur penguasaan ruang, dan juga model-model ekonomi yang merusak itu harus diarahkan kepada model-model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sebenarnya pariwisata itu salah satu alternatif, tapi penting dilakukan secara benar dan menjamin rasa keadilan masyarakat. Lalu juga kita penting untuk segera melakukan pemulihan dan penyelamatan ekosistem esensial. Karena kita tahu ketika kita bicara pariwisata berbasis kepada kondisi alam, budaya ya, menenun misalnya dengan bahan pewarna alami itu juga terancam gitu, karena sumber-sumber pewarna alaminya juga mengalami kepunahan. Nah, ini yang saya pikir penting ketika bicara soal pariwisata secara lebih jangka panjang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yaya untuk paparannya. Dan memang sangat penting ya Bu ya, pariwisata ini menjadi alternatif untuk masyarakat, meningkatkan ekonomi mereka. Jadi sangat penting untuk menjaga dan memberikan solusi ketika terjadi keterbelakangan ekonomi, yaitu trickle down ekonomi. Terima kasih luar biasa sekali para narasumber kita kali ini yang semakin memperkaya wawasan kita semua mengenai bagaimana kondisi pariwisata di Indonesia. Nah, hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Nah, berdasarkan ketentuan yang sudah saya jelaskan di awal acara, akan saya bacakan pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan dari Nisa Febi Amalia yang merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Pertanyaannya sepertinya ini untuk Bapak Maulana. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya melakukan strategi promosi dan keuangan yang efektif yang bisa menyelamatkan industri hotel selama pandemi yang sudah terjadi sekitar 1,5 tahun ini selain melakukan efisiensi? Silakan Bapak, boleh dijawab pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Jadi gini, untuk 1,5 tahun ini memang kebanyakan hotel-hotel itu mereka yang saya sampaikan tadi bahwa mereka melakukan promosi itu melalui yang paling mudah yaitu digitalisasi. Yaitu yang sekarang yang paling kita akrab mendengarnya itu adalah online travel agent. Nah, disitulah kita membuat, jadi bersama dengan online travel agent itu kita membuat quick sales. Quick sales itu nanti bisa kita harga itu memang benar-benar sudah jauh di bawah rate ya. Karena kan tadi saya bilang bahwa harga hotel itu pertama itu dinamis. Kemudian yang kedua bahwa kita nggak mempunyai momentum lagi untuk high season sehingga harga itu tetap kita buatin ada momentum nanti untuk menggrab last minute reservation itu biasa kita membuatkan kayak quick sales atau apalah yang bisa menarik konsumen. Disitulah terjadi kalau kita umumnya jadinya kayak perang tarif ya, namanya juga bertahan ya. Semua akan mencoba bagaimana untuk bisa menutupi biaya beban dari setiap bulannya. Kemudian kalau dari sisi strategi keuangan, tentu keuangan ini kan kita tahu bahwa yang namanya cost itu di bisnis hotel atau restoran itu tidak bisa nol. Tetap pasti apapun efisiennya, seefisien apapun pasti akan terjadi. Nah, tadi saya bicara bahwa year on year occupancy itu kan 35%. Katakan kita ambil sampling di tahun 2020 ya, yaitu 35%. 35% itu dengan average room rate yang turun sekitar 30-40%. Nah, ini artinya apa? Bahwa okupansi itu kan minus, turun jauh. Nah, tadinya kita strateginya katakan saya punya 100 kamar hotel. 100 kamar hotel itu cara menghitung jumlah karyawan itu kali 0,7. Nah, untuk selama pandemi ini kita sudah tidak pakai 0,7 lagi, kita pakai 0,3 karena kan yang terisinya cuma 35%. Jadi 60%-nya itu sudah tidak bekerja. Jadi yang ada unpaid leave, yang kontrak mungkin nggak diperpanjang dan seterusnya. Nah, itu strategi untuk mengecilkan tadi biaya itu, strategi keuangan salah satu. Kemudian yang kedua, fasilitas-fasilitas yang tidak berguna. Seperti misalnya saya punya ballroom cukup besar, mungkin sekarang nggak terlalu terpakai. Itu ballroom itu diinaktifkan, di stop dulu, kemudian daya listriknya diturunkan. Karena kalau tidak seperti itu, abodemen kita akan jadi tinggi. Itu salah satu sekaligus upayanya, salah satu itu. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan perbankan justru. Nah, ini memang agak rumit ya. Kita dinamikanya cukup panjang di sini karena ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sama banknya, tapi in term regulasi di OJK ini juga nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi inilah yang menggerus yang tadi saya sampaikan akan menjadi gap di ke depan pada saat kita mau bicara misalnya pandemiknya usai atau kita mau bicara recovery, nanti gapnya ada di situ. Itu yang paling jadi tantangan paling berat buat sektor ini. Kalau restoran yang paling berat lagi itu adalah masalah bahan pokok. Jadi kita di restoran itu kesulitan memang, jadi kita nggak berani lagi untuk belanja 1 bulan. Tadinya 1 bulan misalnya turun 2 minggu, sekarang kita belanja harus harian karena tiba-tiba ada PPKM darurat tuh basi semua tuh. Jadi bahan pokoknya bisa-bisa kita lempar kayak tahun lalu itu kita kasih kebun binatang atau seperti apa supaya membantu yang lain lah, karena kan itu tidak berguna kalau disimpan jadi basi. Itu strategi-strateginya. Jadi kalau keuangan itu memang harus ada action tersendiri, tapi sekali lagi memang nggak bisa nol ya, kalau di strategi keuangan itu. Jadi istilahnya dia buka atau dia tutup, dia tetap ada cost-nya. Lalu dia berpikir apakah buka dia bisa mendapatkan demand mengecilkan subsidi atau bagaimana. Nah, itu strateginya seperti itu kira-kira. Saya kembalikan Mbak Novel.
Terima kasih Bapak, semoga jawabannya sudah menjawab pertanyaan Mbak Nisa ya. Ini juga sebenarnya Pak, saya mau sharing sedikit, itu juga mengingatkan saya tentang salah satu restoran di UK namanya Giggling Squad. Kemarin CEO-nya datang ke salah satu lecture di university, jadi beliau juga cerita untuk menangani masalah restoran di COVID ini, salah satu caranya juga melalui digitalisasi. Jadi mereka kerjasama dengan seperti Gojek atau Uber Eats gitu untuk take away food untuk sustain restorannya. Terima kasih Bapak. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya pertanyaannya menarik sekali, agak panjang, jadi coba saya singkat ya dari Mas Muhammad Hafiz dari Universitas Indonesia. Sepertinya ini pertanyaannya untuk Bu Ayu nih Bu. Jadi katanya banyak sekali attraction di Indonesia ini, tempat wisata di Indonesia ini yang mengambil gaya Eropa atau Amerika, dan itu memang sangat menarik banyak minat wisatawan untuk datang, dan tapi itu juga ada drawbacks dari itu sendiri, bahwa sepertinya orang-orang ini secara mental tidak terbuka tentang budaya Indonesia itu sendiri, karena mereka lebih tertarik ke budaya Eropa dan Amerika. Nah, bagaimana pandangan Ibu, apakah ini salah atau benar, dan bagaimana caranya untuk men-sustain tourism attraction di Indonesia ini supaya lebih sustainable during globalization era? Terima kasih Ibu, silakan dijawab. Oke, buat saya nih ya pertanyaannya, yakin bukan buat Ibu Nianiscaya ya. Ya nggak apa-apa. Saya bantu jawab terkait pertanyaan dari Mas Hafiz ya, saya panggilnya ya. Mas Hafiz, makasih. Actually, Mas Hafiz, personally, I have the same concern with you in this case, gitu ya. Jadi Indonesia tuh has a very diverse culture, so yeah, therefore we should be proud. Dan kita harus ngangkat ini sebenarnya, gitu ya, ke ke dunia, bukan justru kita meniru budaya atau kita bikin miniatur kayak miniaturnya Prancis gitu ya di sana ya, terus kayak bikin saya lupa namanya apa ya, Pak Alan, tapi di Madurodam di mana namanya di Belanda, di Madurodam itu ada kayak miniatur dunia gitu, dijadiin satu di situ gitu. Nah ini mungkin teman-teman yang di sana di Lembah Harau itu pengen bikin kayak gitu, kayak kalau di Hong Kong atau di Hong Kong juga ada ya kalau nggak salah ya, saya lupa bukan di Hong Kong, di salah satu negara di China gitu, itu ada gitu juga gitu loh. Jadi kayak dunia tuh dipindahin ke situ supaya orang-orangnya tuh nggak perlu traveling ke luar negeri gitu loh. Nah ini yang termasuk ini di Lembah Harau di Jogja, terus yang kemarin tuh Nepal ya, Nepal di Indonesia, tapi itu bagus sih kalau itu sih, itu memang kanan kirinya memang dibuat dirapiin aja gitu ya, nah supaya orang tuh nggak harus ke Nepal, nggak harus ke Prancis, dia di situ. Cuma memang saya setuju ya, sebenarnya untuk mempertahankan orang untuk tidak traveling ke luar negeri banyak banget cara sih gitu ya. Nah ini lebih kepada sebenarnya kalau mau mulai dari panjang gitu ya jalurnya supaya kita bangga sama negara sendiri. Kadang-kadang ya orang tuh baru bangga sama negaranya sendiri setelah dia tinggal di luar negeri. Teman-teman PPI pasti lebih bangga sama Indonesia dibanding orang yang belum pernah ke Inggris gitu ya. Jadi saya sendiri mengalami ya dulu ya orang setelah melihat banyak baru tuh. Saya dulu ada satu momentum tuh setiap kali habis promosi ke Eropa gitu ya, begitu touchdown balik ke Jakarta itu tuh saya sampai ih gila, cinta banget saya nih sama Indonesia gitu. Ternyata Indonesia nih luar biasa bener loh. Gitu, nggak ada saingannya di dunia gitu ya. Kayak Indonesia tuh nggak ada gitu ya. Ada berbagai negara, 700 dialek gitu ya, dengan ratusan budaya lainnya yang jadi satu gitu loh. Nah itu memang perlu nasionalisme, perlu
perlu lebih kita kuatin lagi sih rasa itu ya ke teman-teman yang punya wewenang untuk membangun ya. Karena sekarang ini kan juga kami nih lagi sibuk bikin desa wisata nih jadi salah satu quick wins gitu ya dari pengembangan pariwisata di dalam negeri gitu ya. Jadi supaya apa? Orang tuh supaya lebih bangga gitu loh dengan local wisdom-nya gitu. Jadi kalau soal ini mesti gimana gitu ya, saya rasa ini proses panjang ya, bagaimana caranya membuat orang lebih mencintai budaya Indonesia gitu. Nah, untuk kembali lagi, untuk membuat orang untuk stay di Indonesia itu banyak sekali caranya, termasuk salah satunya itu kita lagi coba bangun desa wisata, kita campaign terus-menerus gitu ya. Sebenarnya ini tidak pembangunan baru sih, cuma mandiri ya, desa yang udah ada, desa wisata, satu desa, kehidupan desa, ya kita rapiin aja sih gitu, kayak ininya, kayak sanitasinya, itu supaya bisa lebih diterima lah gitu dengan standar internasional gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Di bagian teman-teman di Kemenparekraf tuh ada yang ini, menangani pengembangan destinasi gitu ya. Jadi ini salah satunya sih gitu ya. Jadi nggak perlu sih bikin miniatur negara lain, tapi kalau kita lihat dari sisi baiknya, ini untuk mencegah masyarakatnya untuk pergi Paris, London gitu. Mendingan udah ke Lembah Harau aja gitu. Gitu sih, itu sebenarnya poin bagusnya itu. Jadi semuanya ada poin bagusnya juga. Tapi kritik kita harus membangun sih ke Pemda dan sebagainya gitu ya. Ke kami juga gitu supaya kami melek juga gitu. Jadi tadi terima kasih juga Bu Yaya ya tadi ya juga memberikan kritik membangun gitu. Nah, teman-teman di PPI ini juga bagus sekali kalau terus-menerus bisa memberikan masukan kritik membangun ya. Jadi supaya kami juga diberikan siapa tahu gitu karena kita tuh kerjanya di situ gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak lihat satu hal yang teman-teman lebih jelas gitu ngelihatnya gitu kadang-kadang gitu ya. Nah, itu sih kalau menurut saya ya kembali lagi di satu sisi personally saya setuju dengan Mas Hafiz gitu ya, tapi di sisi bagusnya itu tadi. Ini untuk mencegah orang untuk pergi ke luar negeri. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ayu untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Mas Hafiz. Nah, selanjutnya ini kita ada door prize berupa 1 voucher buku. Boleh dibantu tim untuk door prize-nya? Baiklah, ini udah belum ya? Oke, start. Nah, selamat kepada Mbak Ayu Amelia. Sudah memenangkan 1 voucher buku. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengundi 10 peserta yang nanti berhak untuk ikut undian di closing ceremony, dan hadiahnya adalah berupa laptop. Jadi boleh dibantu sekali lagi dari tim untuk undian 10 orangnya. Ini Mbak pemenangnya. Selamat. Nah, ini bisa langsung masuk ke closing ceremony dan siapa tahu kalian pemenangnya. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam Chamber of Tourism di ISIC yang ke-20. Sebelum saya menutup sesi ini, saya ingin mengingatkan para peserta untuk hadir di ruang Zoom utama. Nah, linknya akan saya share di chat box. Ini kita ada sesi foto bersama nggak ya? Oke, boleh sesi foto bersama sekali aja. Bisa dibantu ya sama operator untuk fotonya. Oke. Saya kasih clue ya. Boleh open kamera yang mau open kamera? Oke. Sudah siap ya?
1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih para peserta dan narasumber, Ibu Nia dan Bu Ayu, Bapak Maulana, dan Bu Yaya. Terima kasih banyak-banyaknya sudah meluangkan waktu untuk kita hari ini. Dipersilakan untuk narasumber, boleh undur diri. Semoga sehat selalu dan